Gen Z atau Gen Alpha? Gen Z Gen Z. dong. Ya dong. Gen Z sama. Kami bangga. Jujur aja kami bangga. Kuno kan ya? Jujur aku nggak bangga. Enggak. Enggak ya? Enggak. Pagat pinggulu, pagat pinggulu. Halo Sobat Spenda, kembali lagi di Spenda Record. Tentunya hari ini kami kedatangan tamu yang spesial nih. Kita nggak ngobrol sendirian dong. Sudah ada narasumber spesial kita hari ini, yaitu Alwapi dan Grace. Apa kabar? Baik. Pasti baik. Nah, dengar-dengar kalian itu ikut eskul yang ciri khas Spenda banget nih. Mau Eskul apa itu? tuh? Eskul apa tuh kalau boleh tahu? Jadi Kasih tahu namanya nggak ya? itu, kasih tahu nggak nih? Kasih tahu dong. Ya, kasih tahu. Namanya itu musik tradisional atau musik panting. Nah, Ya. kalau itu tuh gimana aja sih belajarnya? Biasanya kolonnya di musra itu dibagi sih. Nanti ada yang main alat musik, ada yang nyanyi. Jadi kalau semisal kayak aku sama Grace nih, waktu itu kan lomba gitu, kami main alat musik sama nyanyi. Ya. Ada juga teman kami yang cuma main alat musik, terus ngeluarin suara semisal kicauan burung atau suara burung gagak gitu. Oh, berarti sudah ada jobnya masing-masing. Ada. Ya, ada perannya masing-masing. Oh iya, kan aku juga penasaran banget nih, kan aku di Spenda juga tuh. Nah, aku tuh lihat biasanya musra tuh latihannya kayak seru banget. Terus aku search, tapi masih minim banget di internet. Nah, itu tuh kalian belajarnya itu lewat mana? Emang ada guru pembinanya kah? Soalnya di internet tuh masih minim gitu. Ya, kalau di Spenda, sekolah kita memang ada pelatihnya. Oh, siapa Iya. tuh pelatihnya? Boleh spill nggak nih? Dari nama bapaknya itu, bapak ya, nama bapaknya itu Bapak Asyikin. Oh, Sidin juga cukup berpengalaman. oh emang Iya, dari dulu ya udah dari dulu. musra di Dan melatih. ya, Anggapannya maestro lah. Oh, maestro. Maestro- Salah satu maestro maestro di musik, Banjarmasin iya. ya. Kita boleh sapa dulu dong bapaknya. Halo halo Bapak. Bapak. Nah, kan kalian ini termasuk anak muda lah. Kalian Gen Z atau Gen Alpha? Gen Z Gen Z. dong. Ya dong. Gen Z Sama. Juga ya. Nah, Gendut kan akhir. kalian Gen Z nih. Nah, itu tuh banyak anak muda zaman sekarang tuh yang gak mau menekuni kearifan lokalnya masing-masing gitu. Kok kalian bisa kayak menekuni gitu? Padahal kan lingkungan kan banyak yang enggak kan. Ya masih karena terpengaruh sama internet sekarang. Itu sih dari diri sendiri juga sih. Kami kebetulan entah kenapa tiba-tiba bisa tertarik pas ngeliat kakak kelas kami nyanyi lagu Banjar, main alat musik Banjar. Jadi kami tertarik, Ya. terus kami ikut lah. Pas MPLS kan ada tuh penampilan ekstrakurikuler. Mereka keren banget. Jadinya disebutlah mereka tuh kayak sosok inspirasi bagi kami. Wow. Malu sih ya, malu. Juga jadinya ikut. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol santai aja ya, yang pasti tentang kearifan lokal Banjarmasin, terus budaya Banjarmasin juga. Oh ya, bentar lagi Banjarmasin juga bakal ulang tahun yang ke-500 tahun. Wow. Jadi anak-anak muda zaman sekarang nih harus banget dong tentunya kan mencintai daerah lokalnya sendiri. Mengetahui kearifan lokal di daerahnya juga penting banget untuk anak muda zaman sekarang. Karena kan kita udah teknologi modern gitu, bisa aja nyari-nyari di mana-mana kan ya infonya. Nah, kalau dengar tentang musik tradisional Banjar itu kalau boleh tahu ada apa aja tuh? Kalau yang di Spenda sendiri ada apa aja Sebutan biasanya? alat musiknya. Iya, sebutan alat musiknya. Sebutan alat musiknya ada panting, Oh, panting. saron. Saron itu kayak yang dipukul-pukul. Oh. Terus ada babun, ada juga gong, dan juga tamborin. Nah, alat-alat ini biasanya penting nih kalau misal ada lomba
apalagi panting. Itu yang paling kepake buat lomba ataupun buat lagu-lagu Banjar. Ciri khasnya gitu. Identik banget. Ya, dan Identik. tambahannya juga ada kenong. Oh, kalau Kenong. kalian sendiri main alat musik apa? Kalau Grace? Kalau aku mainnya sarun yang kecil. Oh, Mm-mm. kalau Al? Aku saran yang besar. Oh, jadi sama-sama. Ya, Ya. jadi di Spenda kita punya 2 sarun. Oh, itu tuh berarti kalian tuh ada tim gitu ya? Ada Tim Ya. musranya tuh berapa orang? Ada sekitaran 5 ya kalau nggak salah. 5 5 orang. orang. 5 orang. Itu campur kelas 7-8 atau? Ya, campur. Ya, campur. Ada satu kelas 7. Iya. Kalau mau join boleh nggak? Udah terlambat ya, Ya. maaf nih. Karena kan udah mau kelas 9 nih. Masa masuk? Iya. Makanya nih adik-adik Mm-mm. FLS nih mungkin ya nanti kalau mau join musra langsung aja join deh. Nanti diajarin sama Kak Grace sama Kak Aduh. Al. Nanti kalian jadi kakak-kakak. Nggak siap nih. Masuk yuk. Siap dong jadi adit. Iya sih, Ya. jadi agit. Tapi menurut kalian apakah musik tradisional Banjar itu masih relevan dan bisa dinikmati oleh Gen Z sekarang ini? Kan kalian Gen Z nih, masih nggak sih kayak untuk bisa dinikmati gitu? Karena kan banyak ya Gen Z itu yang kurang tahu gitu. Iya, soalnya kan Gen Z sekarang kan banyak denger itu lewat ini ya, Kayak Spotify. iya handphone. Nah kalau kalian sendiri lebih suka yang mana? Atau Kami- misalnya main aja gitu alat musiknya tapi tetap biasanya dengerinnya kan lewat handphone ya kan? Ini relevan sih, Iya. bisa dari platform musik apa gitu. Karena ada juga tuh kayak, bukan band sih, kayak band bukan ya? Ben, Pokoknya adalah gitu. jangan jauh-jauh Oh. deh. Di sini kan kita ada seperti band, Oh, yaitu iya. Jeff Banjar. Oh iya. Ya, lagu-lagu Banjar. Di situ Masih banyak relevan inspirasi. kok. Lagu favorit kalian apa nih kalau boleh tahu? Aduh, Aduh. sampai Banyak sekarang banget ya. enggak juga sih. Salah satu aja deh notice. Sampai sekarang masih soundtrack Kuyang sih. Iya. Dari Jeff. Iya. Yang kami nyanyiin awal itu. Itu bagus banget. Kayak Iya. musiknya udah kegabung sama musik modern, kegabung sama suara panting, terus nyanyiin Banjarnya. Kayak udah relevan banget di mata anak-anak Gen Z maupun Gen Alpha sekarang. Iya, dan ciri khasnya juga gak hilang. Oh. Justru itu membuat Gen Z kayak kita nih makin kayak kepo. Terus kita mau nonton filmnya juga. Ya Kemarin kan? kalian nonton nggak film? Yang Nonton Kuyang itu? nggak nonton di bioskop Enggak. sih, Mm-mm. nonton biasa aja. Nonton biasa ya. Tahu trailernya. gitu, iya. Tapi kita sebagai Gen Z dan juga warga Banjarmasin tentu bangga dong punya Ya, film bangga. lokal Bangga. kita sendiri. Tentu saja. Mm-mm. Terus Itu penontonnya filmnya banyak juga, loh. Iya rame Cukup filmnya. Iya. Kemarin aja kami mau beli kehabisan tiket. Kalian nonton? Iya, Udah nonton iya. tapi gak jadi. Gak jadi karena habis tiket. Saking ramenya ya. Iya, karena kan kayak orang-orang excited banget gitu. Apalagi orang-orang bagian sekitaran sini kan. Iya. Nah, kalau menurut kalian sendiri apa sih bedanya musik tradisional Banjar sama musik di lain gitu? Apakah ada ciri khasnya gitu? Dari nadanya mungkin? Aku izin menjawab ya. Tentu ada perbedaannya masing-masing. Nah, kalau musik tradisional kita, alat musik kita tuh ada seperti kayak sarun, panting. Nah, panting sama gitar tuh. Coba kalian bedakan. Panting itu kan mempunyai ciri khasnya sendiri kan, dari bentuknya, Bentuknya udah bunyinya, iya. Dan itu jenisnya panting. Kalau gitar kan banyak jenisnya gitu ya. Gitar elektrik, Iya. gitar bass gitu. Grace paham banget ya. Emang aku gak paham nih. Emang kan nanti kan Al yang ngajarin, iya. masa gak paham? Oh. Al aja jelasin. Tuh, jelasin. Yang mana? Yang ini yang ciri khasnya, ya. Ciri khas musik Ciri khas. Banjar. Ciri khasnya bisa dari alunan musiknya, karena alunan musik semisal kayak lagu Banjar, terus lagu Jawa kan beda-beda tuh alunannya. Kayak kalau Jawa mainnya kayak koplo atau apa gitu kan. Itu kan beda dari Banjar sama Jawa. Nah, terus sama cengkok-cengkok dari Banjar juga kayak Melayu, cuman beda gitu. Kalau Melayu kan cengkoknya banyak meliuk-liuk, kalau di Banjar sendiri meliuknya itu cuman secuil, cuman sedikit aja. Itu kata dari pelatih kami sih, Meleok-leok. meliuk-liuk gitu. Cengkok Oke. meleok-leok. Kayak harus contohin nih.
Contoh. Nggak Boleh mau. dong, dicontohin. Boleh dong, dicontohin gimana tuh? Lihat. Nih. Dari Jawa. Ya. Oke, Itu bisa Melayu. dipahami kan teman-teman, Bisa kami udah dipahami. menjelaskan dengan cara Kalau nggak paham bisa sedetail di search mungkin. lagi ya. Oke. Hal kecil apa sih yang bisa kita lakukan gitu supaya musik tradisional Banjar ini tetap dikenal dan tidak terlupakan? Karena kan kita sebagai generasi penerus bangsa ya. Kalau jawaban dari aku ya, bakal upload di platform-platform kayak media sosial yang banyak beredar lah di HP pengguna saat ini gitu kan. TikTok, Instagram, Ya, YouTube. Kalian biasanya kalau lomba-lomba itu posting nggak video-videonya di sosmed gitu? Di Posting. sosmed kalian? Posting. Dan kota lain juga ada, daerah lain juga ada. Jadi kami kalau ingin mencari kan itu ada semua di situ. Oh kalian ini baru ini ya menang FLS 3N ya? Iya. Juara berapa tuh? Juara berapa? Juara satu tingkat kota Banjarmasin. Yang yang provinsi belum ada. Oh belum ya? Iya. Tapi Kami lagi nungguin pengumumannya. Kalau provinsi kami lewat online. doain semoga menang ya, lanjut Amin. lagi. Nah itu kalian pasti ketemu banyak temen nggak yang musra juga dari luar sekolah? Ketemu Oh, beberapa teman kayak teman kamu di Spencer. oh temen aku deh. Iya. Oke. Ada tuh di Mustra juga Ya. ketemu jadinya. Terus ada juga dari sekolah lain ikut lomba. Banyak banget cerita Banyak apa ya? gitu. Tapi kalau musra itu banyak yang ikut atau? Mustra tuh sedikit sih. Ya, dan belum tentu sekolah-sekolah punya ekstrakurikuler musik tradisional juga di luar sana. Oh iya, karena alatnya ya mungkin. Ya, alatnya. Antara alatnya kalau tahu memang belum ada aja diadain. Tapi kalau boleh tahu, kalian selain ikut ekskul musik tradisional di sini ikut ekskul apa aja nih? Ya kalau dilihat-lihat sih udah ketebak ya. Udah ketebak lah ya dari awal ya. Boleh nggak Harusnya di-spill boleh. nih? Kalau Boleh di-spill dong. harus diperagakan ekskulnya. Harus beragakan. Maksudnya Coba ekskul dulu. Ekskul apa nih? Paduan suara Spenda bernyanyi untuk Banua. Nyanyi lagi nggak? nanti di 17 Agustus. Oh, Ya. secret dulu ya. Secret dulu nih, secret. Oke. Nggak tahu ya kami lagu apa nanti. Iya, secret. Tentunya ada lagu nasional. Nah, lagu wajib Oh, juga. ngomong-ngomong tentang lagu ya, menurut kalian ada nggak sih lagu Banjar gitu yang berpotensi viral? Mungkin ya. Potensi Di kancah viral. di kancah viral nasional. Yang belum pernah viral atau yang udah pernah viral? Yang sama aja sih dua-duanya. Yang kayak bakal viral gitu mungkin. Sampai keluar-luar. Mm-mm. Kok ada sih kayak lagu mungkin ya, soalnya aku suka Lagu banget ya? sama lagunya Kamban Habang. Ya, aku Nggak ada juga yang tahu tuh, nggak ada yang tahu kan? Dia tahu nggak? Tahu, tapi Jelas dengernya dong, dari dia, tahu. tapi tahu juga sih. Tahu dari mana Udah tuh? tahu. Nah itu makanya kan sekarang kan minim banget ya. Emang di internet juga banyak yang kayak gitu nggak? Soalnya sekarang kan banyak yang nggak ngupload gitu. Kalau misal kayak banyaknya ngupload tentang internet zaman sekarang lah kan. Kayak teknologi tren-tren ya, gitu tren kan. Teknologi udah berkembang. Jadi kalau kearifan lokal udah minim. Nah, apakah tahu dari Bapak Asyikin tadi? Iya. Tentu saja. Oh, dari Bapak Banyak lagu yang kami tahu dari Bapak Bapak Asyikin, Asyikin. kayak misal, Al, kamu nyanyi lagu ke Kamban Habang gitu. Coba Terus, aja. Coba katanya, cari ini liriknya. Sambil dibawain alunan musik pantingnya, jadi sambil latihannya langsung gitu. Nanti dibawa juga kayak, kamu pernah dibawa ke ini, acara pengantinan. Iya. Oh, jadi Acara kalian ngisi pengantinnya. acara di sana. Ya, Ya, Keren betul. banget. dari pagi sampai siang ya? Hampir siang. Capek. Oh ya, kalian nanya yang viral kan? Iya, yang viral. Nah, jadi kalau setahu aku Paris Barantai. Oh iya. Iya, Paris Barantai kan? Saya semua tahu
tahu ya. Ada di cover di mana-mana Iya, juga. itu viral sih sampai keluar luar. Kan. Kan banyak nih yang anggap kayak musik tradisional tuh untuk orang tua aja. Itu gimana pendapat kalian tuh? Kan enggak juga ya kan? Buat anak ya. Kurang setuju sih. Iya. Karena musik tradisional tuh kan termasuk seni, apalagi itu tuh warisan dari budaya kita. Jadi seni itu bisa dinikmati semua kalangan. Dari anak-anak. Iya, ke dari orang tua, anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. ya. Nah, itu kalian ada tantangan gak sih dalam mengenalkan musik tradisional itu kepada mereka untuk anak-anak, orang tua, ataupun teman sebaya kalian gitu yang nggak tahu tentang musik tradisional? Terus kan kalian anak musik kan, nah itu kalian kenalkan itu apa ada tantangan? Di kelas aku ya, kadang-kadang ada yang kayak gimana ya, kayak meragain panting tapi sambil dimain-mainin gitu. Oh Kayak iya. meragain panting ting 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 gitu. Sering tuh ada yang main Kayak di gitu pendopo biasanya. besar. Cuman kayak main-main aja gitu. Ya. Kayak asal bunyi banget deh. Yang penting kayak ya udah genjreng-genjreng. Asal main aja. Iya. Hanya Tapi itu. kalian ada nggak sih harapan untuk perkembangan musik tradisional Banjar di masa depan seperti apa? Harapan aku ya, semoga enggak bakal hilang aja sih, kayak sampai kapanpun, sampai di masa depan, selama apapun tetap masih ada dan tetap masih kokoh kuat gitu jadi ciri khas kita. Nah itu harapan aku sih. Dan harapan aku juga semoga pemerintahan kita nih juga ikut melestarikan juga, mendukung dan membuat seperti festival di Kota Banjarmasin ini. Iya. Banyak kegiatan Festival juga ya. seni termasuk juga kearifan lokal kita, budaya Banjar. Soalnya Banjarmasin banyak banget ya kearifan lokalnya. Iya. Menara Pandang, Cuman Sirih, banyak Pasar yang kurang ekspos Iya, gitu. kurang terekspos. Kalian pernah nggak ke Pasar Terapung? Pasti pernah. 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 Pusing. Orang Banjar mana yang Sirih? nggak pernah? Oh, pasti Pernah. Pernah. Siring itu wajib. Tapi ada nggak destinasi di Banjarmasin yang mungkin banyak orang nggak tahu, terus tapi kalian pernah datangin ke situ? Kayaknya pendalamannya ya. Pulau Kambang. Pulau Pulau Kambang Kambang iya. itu banyak yang Oh, banyak ya? tahu. Oh kan Itu ini kan lewat Siring itu kan naiknya ke Pulau Kambang. iya, ya. Pakai kelopak ya. Di Banjarmasin ya, yang destinasi wisata. Oh iya, yang kemarin kalian ikut gak bikin tugas PKM itu? Itu kalian Wawancara. destinasinya milih di mana? Oh, kalau aku nggak terlalu jauh, aku cuma ke Patung Bekantan karena itu kan juga nggak boleh sama kan sama teman kelas yang lain. Jadi kami cari aman dan kami udah duluan melis gitu. Kalau gimana? Kami waktu itu cuma di sekolah, cuma di pendopo ngenalin tentang musik tradisional. Tentang sama Bapak Asyikin juga, itu Bapak Asyikin jelasin tentang musik panting itu apa, terus mengajak anak-anak untuk berlatih begitu. Oh iya. Kalau Aura, gimana Aura? Ini hostnya ditanya juga nih. Oke, kalau aku ya. Kalau aku di Soto Bang Ahmad. Bagus. Gak apa-apa, itu ciri khas. Aku kemarin masih di Suryansyah. Oke, normal. Legend banget. Ini Soto Bang Ahmad. Lah bukannya soto di bawah jembatan ya? Lah itu sama aja kan? Sama aja. Normal. Punya lokasi berbeda kan katanya? Ya enggak? Oh beda ya. Tapi sama-sama Tapi di bawah sama-sama di jembatan. bawah Iya, jembatan. Ya. Jembatan apa namanya? Jembatan Banu Anyar kan ya. Emang ya? Oh Tapi iya. nama tahu. jalannya Banu Anyar. Iya, kayaknya. Gak tahu. Kenapa jadi Banu Anyar? Anyar itu apa Anyar? Anyar Hanyar. apa? Hanyar. Anyar itu Anyar lah baru. Hanyar baru. Gak tahu sih kayaknya ya. Benua, Berarti ya. benua baru gitu. Benua baru. Mungkin Benua baru. benua baru. Emang anyar tuh anyar. Benua baru. Kan kayak apa ya? Ambigu sih kata-katanya. Benuanya sama. Mungkin orang dulu anyar, kalau kita sekarang kan hanyar. Positif thinking aja. Wacong udah ya, deh. udah ya. Kalian tahu nggak kenapa Banjarmasin dinamain Banjarmasin? Waduh.
Ada ngeliat videonya cuma lupa. Airnya masih. Iya, masih. Oh, Tapi iya. Banjarnya emang dari dulu kan? Banjar dari dulu. Oh berarti Banjar terus ditambahin asin. Masih Masih. asin gitu. Mungkin karena air Banjar itu masin. Emang. Iya. Gila. Nah ini aku ada pertanyaan. Kalian tahu nggak kenapa Banjarmasin dari 500 tahun yang lalu tanggal berapa ya itu? Ulang tahunnya. Ulang tahun. Kenapa ditetapkannya tanggal segitu? Tahu nggak nih? Kenapa tanggal segitu ditetapkannya? Aduh, mendadak lupa nih. Lupa ingat. Menang perang. Bukan. Apa ya? Tebak. Baru diceritain sama Bapak Jali. Oh my god. Di mana? Hah? Di mana? Ada waktu itu kemarin kami diceritain kenapa ulang tahunnya tanggal segitu. Eh, 1900 tahun lalu. Harus ini sih. 1500. Iya 500 kan ada 1500. Ada di Sultan Suryansa tuh berapa ya? Nah, karena apa tuh? Karena Sultan Suryansyah Menang perang. Menguasai kerajaan Banjar. bukan Enggak dong. Oke, Kan udah jadi berkuasa. aku mau berbagi Iya. ilmu ya. Iya Jadi dong, tahun bagi segitu dong. tuh, Sultan Suryansyah tuh sebenarnya anak buangan. Oh, Iya, terus dia menyamar di tanah Banjar ini. itu baru tahu. Nah, terus banyak kan gosip ya, banyak warga-warga bilang kalau misalnya Sultan Suryansyah ini bangsawan lah gitu. Nah, tapi si Sultan Suryansyah nggak mau jadi raja di situ, padahal udah disuruh warga nih. Nah, itu karena apa ya kemarin ya? Itu udah ditekan-tekan warga nih buat Iya, jadi tapi raja. Nah, terus nggak salah kan umurnya masih muda nggak sih? Iya, terus pamannya kalau nggak salah ya, karena pamannya juga. Terus yang pasti perang gitu sama kerajaan pamannya kalau nggak salah. Nah, perang kan. Nah, habis itu, tapi mereka itu kekurangan pasukan tanah Banjar ini. Terus dibantu sama Sunan Bonang. Sunan Bonang. Nah, ya Sunan Bonang tuh Sunan Bonang ke tanah Banjar gitu. Terus katanya mereka mau bantu asal Sultan Suryansyah bersedia masuk Islam bersama warga-warga lainnya kan. Sunan tuh kan menyebarkan agama Iya, Islam menyebarkan kan agama di Islam. Indonesia. Nah, jadinya Sultan Suryansyah mau. Terus akhirnya menang lah mereka. Habis itu Sultan Suryansyah masuk Islam dan itu 23 September dan itu hari pertama Banjar diresmikan gitu. Nah, ceritanya dibuat jadi lagu loh. Oh iya, Iya. jadi lagu. Iya, jadi lagu. Kalian tahu dari tadi Grace. Aku yang nyanyi. Iya. Boleh nggak spill lagunya apa? Jadi judul lagunya itu ya namanya Pangeran Suryansyah. Atau spill liriknya sedikit dong. Dikit aja ya. Iya, ada kan tahu lagunya nggak? Enggak sih. Nggak tahu kan? Ini nggak banyak expose juga. Wow. Pangeran Raga Buana, ahli waris kerajaan Daha. Udah lumayan keluar ya lagu-lagunya ya. Iya, tapi waktu itu aku dengernya waktu di situ doang sih. Pas setelah itu Sisanya nggak dengar lagi. denger lagi. Ini di sini. Oh iya, benar. Maksudnya di situnya. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Lanjut. Pengalaman paling berkesan kalian yang pernah dapat itu terkait musik tradisional Banjar itu apa sih? Oke, kalau dari aku, dari pengalaman lomba boleh? Boleh Nah, jadi aku tuh ngerasa bangga banget bisa ikut berpartisipasi dalam lomba tersebut dan kerjasama tim juga sangat ditekankan di situ. Terus lagi sama pas udah tampil tuh kayak bangga banget deh, lega banget.
happy Dan banget. kami bangganya juga, Mm. kami bagus, nggak ada Iya. walaupun salah kami diem aja gitu. Dan kita sama-sama belajar juga. Kita di situ kalau kata Bapak Asikin ya, kalau kami misal main saron itu, kalonya memang mainnya serius dan fokus banget, nanti mainnya kayak bagus banget, kayak seolah-olah ada yang ngegerakin tangan kita. Wow. Nada tangga angka-angkanya tuh dikenalin Bapak Asikin juga ya? Kan ada yang ku inget ya, 5, T, 6, 6, Soalnya B, waktu itu kan aku ke pendopo besar tuh. Nah, ada itu tulisannya kan? tuh nggak ada. Itu ada kok yang punya ada ya? Grace, ada Yang pasti tulisan. kan aku pengen nyoba biar jadi lagu, tapi aku search di internet itu nggak ada. Makanya minim banget. Kalau itu baru kami tulis, ya ditulisin. Sebelumnya nggak ada. bapaknya itu bikin sendiri. Lihat dari YouTube, ada di apa? Dalam 2 hari atau 3 hari bapaknya langsung dapat 1 alunan. Wah. Kan nih alunan ada beberapa nih, alunan pantang, semisal ada alunan apa lagi namanya? Ayakan, terus apa lagi namanya? Oh, ayakan. Ya, ayakan namanya. Ayakan. Oh iya, kalian ini juga kalau misalnya tari nih, itu tuh pakai musik tradisional juga kan? Iya. Iya. Kayak collab gitu Iya, loh. collab. Itu seru banget sih aku liatnya. Kayak latihannya lama nggak sih? Kan itu pastinya harus mencocokkan juga Iya. ketukan tarian dengan musik kalian gitu. Itu ketukannya dari pemusiknya. Oh, jadi ada jobnya juga. Ada yang main biola, ada yang main panting, ada yang main babun, ada yang main gong, ada juga yang main tamborin. Kalian tadi main apa? Saron. Kalonya kayak tari, jarang main kayak gitu, Iya. atau mungkin nggak ada. Tapi kalau lagi tari tampil tuh kalian ngambil job apa? Kalau untuk Grace apa biasanya kalau di tari? Kalau aku enggak sih, paling dia Triklalan? nyanyi. Triklalan aku nyanyi, tapi lebih banyak megang nyanyian untuk lagu untuk penari. Ada nggak sih orang yang bikin kalian kayak tertarik gitu sama musik tradisional? Sebut nih, Sebut kakak kita nih. kakak kita nih. Ada Oke. udah alumni. Alumni. Iya, ada alumni. Alumni SMP 2 ya? Iya, satu angkatan sama Kak Sipa Pades. Oh, Iya, Kadayat juga. Iya. adanya terlalu tepuk tangan ya. Boleh nih. Itu salah satu inspirasi kami Kak Dayat. Iya. Oke, Kadayat. Kita sebut bareng-bareng. 1, 2, 3. Kamega. Iya. Kamega tau? Masa kan? Iya, Kamega. Kenal? Lah kemarin aja baru ke sepeda. Iya, kan ketemu kemarin. Kan kita dari Oh, dulu iya. udah kenal kok. Ya tentu, of course. Of course. Apalagi ya pertanyaan untuk kalian ini ya. Interogasi nih. Apakah mencintai musik tradisional itu bikin terlihat kalian kuno atau justru menunjukkan kebanggaan terhadap budaya sendiri? Kami bangga. Jujur aja kami bangga. Kuno kan ya? Jujur aku nggak bangga. Enggak ya? Enggak apa-apa. Maksud kalian? Karena seperti yang aku bilang, seni itu bisa dinikmati oleh semua kalangan. Ya kan? Iya. Itu Gen Z bukan berarti kita kuno ya. Suka sama kearifan lokal atau tradisi musik tradisional itu malah bagus ya. Bagus Iya, banget. nambah ilmu pengetahuan juga kan, Kita sejarah. juga melestarikan musik kita gitu loh. Oh ya, betul. Betul banget. Kayak gak kerasa nih obrolan kita udah sampai di penghujung episode kali ini. Hah, sumpah? Seru banget ya. Gak ngerasa Saking panjangnya. Soalnya hostnya kami ya, jadi seru. Ada sih. Iyalah, kalau aku iya. Oh, makasih. Dari diskusi hari ini kita banyak banget belajarnya tentang melestarikan budaya. Bukan berarti harus selalu dilakukan dengan cara kuno atau kaku ya. Justru sebagai Gen Z, kita punya banyak cara kreatif untuk mengenalkan dan menjaga budaya lokal yang relevan di tengah perkembangannya zaman.
Ya, semoga obrolan ini bisa bikin kita semua lebih bangga dengan identitas budaya yang kita miliki, lebih peduli untuk menjaganya, dan gak ragu untuk mengenalkannya ke dunia dengan cara yang positif dan kekinian. Betul banget. Terima kasih banyak untuk Alwafi dan Grace yang sudah mau berbagi cerita dan pengalamannya hari ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang selalu setia mendengarkan podcast ini sampai akhir. Tetap berkarya, tetap bangga dengan budaya Indonesia. Dan jangan lupa, budaya akan tetap hidup kalau kita mau menjaganya. Saya Ais, saya Aura. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!